Shalom. Uriani Tuhata, taparade ma rohata tapaunduk madirita, lau memulai pertanyaan tadi bagasan budarion, tuhita dileo satu ketiki marhahohomon. Amin. Tapuji Tuhata, merede hitasian buku Ede nomor 437 ayat sada dohot ayat obat. Di bagasan goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni tot di perbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, naung upas-upasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus, ditodo hiat dohita bahen anakna, asa tapuji asin di rohana na marmuliai, haleluya martang yang mahita. Ale debata situlusada, debata ama anak dohotot di perbadia, nama do mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di perbadiai ho hami, hinorhon ni asi dohot holong di roham na godangi. Saira moti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banua gejangi. Asa di bisihu pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Kudul mahita. Tapuji musti Tuhata marede hita sian buku Ede nomor 437 ayat sada rodi 2. Yesus maringan dia.
Hatani tuhata nagabe patujolo ni jamita di partangangata di bodarion diene dosian buku ni sirut bidusada ayat pitu saha rodi 10 pitu Rut sada ayat pitu saha rodi 10 pitu tajahama marsorik-soring anon di ayat perpudi manang ayat 10 pitu rapita majahasa songonoma hatani tuhata. Jadi ruar mana sida sian inganan pai solatan na nasailaon rap dohot parumaenna na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Sai di basa-basa ho Jehovah ma Tuhamu, asa jupangan hasonangan hamu, ganup di jabu ni sinoduk nabe, dungi diumama nasida, laos dipangyar be ma suarana tumatangis. Dungi ni nanasida matu simatu anai, ikon udur hita mulak tu bangsom. Alai ni Naomi ma, mulak mahamu ale akadainang, buasa naeng merdala kamurak doho tahu. So tagamo na dong betubu anakku bahen sinodukmu na dohot. Mulak mahamu alea kadaina ainunga matuahu au anggotung marsinoduk mangan mose. Tung surape hudok adong dope sirimod diau jala saborngino dope au marsinoduk mangan jala tubuan anak au. Tung tarpai mahamu mana sida pai mama godang. Tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudak marsinoduk mangan. Unang masongoni ale akadainang. Ay sumapot dope nahuai siak kamu. Ay ruar huhut tangan ni Jehovah marbajoyau. Jadi pangyar nasida muse suara nabi. Manggogo tumatangis, laos diuma masih orpa masih matu anai, alai marsi hohot ma anggoroha ni sirut tunasida. Dungi ninna si Naomi ma, idama nunga mula ia haham tu bangsona dohot tu debatana, mula madohot to mangihuton hahami. Alai ninna sirut ma mangalusi, unang sai sosoy au tumadik konho, lau sirang sian ho, ya tusiho lau ikut tusi ihutonoku, ya tusiho maringanan ikut tusi au maringanan, bangsom nama bangsoku, debatam nama debataku. Ia disiho mate, ikut disido au mate, disido au huhut naing tartanom, sai songoni ma di bai jaho batu au, jala songoni ditabai tujuluanon, holan hamate anina matarbahen manirang au sian ho ima sahatna martua do akana menangion hatani di bata nau peopsa jala na mangula hoca. Amin. Lau manomu hatani tuhata napina sahat ni naposona tapuji tuhata marede hitasian buku ede nomor 230 walu ayat sada ayat 3 dohot ayat 7.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang yang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menyanyiakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini berbicara tentang keadaan umat Yehuda setelah mengalami pembuangan dan mereka telah kembali ke tanah Kanaan, tanah Yehuda yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk didiami. Dan kalau kita melihat perjalanan umat Israel berkali-kali menyangkut sikap bangsa itu dan sekaligus bagaimana Allah terhadap mereka. Dan kita bisa melihat dari beberapa perjanjian yang mereka bangun, bahkan kitab Ulangan semuanya berbicara tentang janji-janji Tuhan, sekaligus menyangkut respon tanggung jawab daripada bangsa itu kepada Allah sendiri. Dan coba kita bisa melihat dalam Ulangan 4 ayat 32 sampai 34 memperjelas bagaimana Allah memperkenalkan dirinya
terhadap umat Israel. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir dan di depan matamu. Itu mempertegas dan memperjelas bagaimana Tuhan sebenarnya memperkenalkan dirinya kepada umat Israel. Dan jikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak pernah mendengar seruan atau kata apapun memperkenalkan Allahnya, Allah yang mereka sembah, selain keadaan seperti itu hanya kepada umat Israel. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, umat Israel sering berjanji dan sering mengingkari janji. Sebentar-sebentar setia dan sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan. Sehingga ada beberapa julukan terhadap bangsa Israel. Di antaranya bangsa yang tegar tengkuk. Beberapa kali perjanjian yang dibangun, yang sebenarnya perjanjian itu hanya menguntungkan umat Israel, tapi sering bangsa itu berbalik dari hadapan Tuhan. Tuhan telah menghukum bangsa Yehuda selama 70 tahun. Dan mereka kembali mendiami tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi tidak semuanya bangsa itu berbakti menyembah Tuhan dan berseru sekalipun Tuhan memperkenalkan dirinya, ini aku, ini aku. Malah kekejian di mata Tuhan, mereka mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mempersembahkan persembahan yang bukan kepada Allah, tapi kepada dewa-dewa yang tidak mampu menolong, dan sekaligus itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kita sebentar dulu berbicara tentang persembahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jangan merasa tersinggung, tapi lebih bagus kita tersungging. Karena di antara pendeta-pendeta Protestan tidak mampu berbicara tentang persembahan. Karena warga jemaat terlalu resisten menyangkut persembahan. Tapi ini berbicara tentang persembahan. Kalau dulunya berdirinya gereja GKP bukan karena perpecahan, bukan karena dogma, tapi Dr. Andar Bishop pertama GKP berbicara berdirinya gereja GKP Manggararutang naso selesai di Huria nata tadikon, membayar hutang kepada gereja-gereja sebagaimana dulunya kita di gereja yang lain. Hutang yang belum terbayar, hutang yang belum selesai, lalu kita lunasilah di gereja GKP. Saya salut terhadap gereja GKP karena apa? Karena mampu meninggalkan segala sesuatunya yang mereka dulunya mereka miliki. Ada orang berkata, aina majaido GKP. Tahu Bapak Ibu bahasa Batak? Karena kadang ini agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang berbicara aina di pajaido
GKP. Hita do nama jai katanya. Saya bilang salah. Dakya hita majai. Malah mungkin secara fakta. Hita do pajaihon. Huria nata tadikon. Alaniaha. Aisude nata miliki. Tatadikon. Gabi bukama GKP. Lalu Dr. Andar memperjelas menguraikan itu. Kalau dulunya di gereja yang kita tinggalkan, kita kurang rajin, tapi sesudah di GKP tambah rajin. Kalau dulunya kita malas Bapak Ibu dan saudara-saudara, di gereja yang kita tinggalkanlah kemalasan, lalu kita bayarlah itu, dan semua anggota jemaat harus rajin ke gereja. Sekali lagi saya harus mengatakan ini, dan Bapak Ibu jangan merasa tersinggung. Dan mohon maaf, mana tahu di antara kita yang hadir di sini tidak semuanya anggota jemaat GKP. Tapi kalau kita berbicara sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, enak kali GKP katanya. Dangadong benautabo sian namar GKP. Karena apa? Ai somar minggu pemar tahun dak pola boa. So beres pe kewajiban namar tahu dak pola boa. Itulah katanya enak GKP. Saya selalu berbicara itu, gereja GKP adalah satu institusi atau lembaga, dan di dalamnya GKP ada peraturan yang mengatur GKP. Dan biasanya organisasi, tingkat kedewasaan organisasi diukur melalui peraturan yang berlaku dalam satu organisasi itu. Dan orang yang teratur mestinya ada peraturan, dan orang yang mempunyai disiplin mestinya ada pendisiplinan. Tapi satu hal yang tidak mungkin kita pungkiri, kita terlalu sering bermain-main kepada hal-hal yang serius, dan yang serius kita permain-mainkan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu jawabannya, saya di porsak kalak batak dosilangi, tapi faktanya terulang lagi apa yang sudah kita tinggalkan. Dan jikalau kita mempertegas itu, apa yang kita benci dulunya di gereja yang kita tinggalkan, justru itu yang kita lakukan setelah di GKP. Tanda petik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silakan kita menguji pemahaman dan menguji kebenaran. Dan dulunya berdirinya gereja GKP ada nanian GKP. Mungkin Bapak Ibu nggak sampai, tapi saya mantan HKBP, orang tua saya pernah melayani di HKBP, tapi beralih menjadi pendeta di GKP. Naniannya hita GKP tahan marukili sahat rodi ujungna. Dakuboto manang nongadongi ededi GKP pamenon. Karena dulunya berkelahi dengan babangnya, berkelahi dengan ibotonya, asal majongjong GKP. Nah GKP semakin aman, berubah lananian kita, Yesus Tuhaku, di homa awon, say mangihu tuhoma, au toktong. Tapi ayat 2-nya jangan dinanikan, saya selalu mengatakan itu. Karena apa? Rope sibolis, mangago rongom. Karena biasanya ayat 2 ada pesta, lalu liturgis atau MC diundang, kita bernyanyi himne GKP, Yesus Tuhaku di homawon, saya mangihu tuhoma au toktong. Berdiri semua. Tapi panitia rombongan Bishop Sejen, termasuk pendeta resort dan panitia di gerbang, lalu dinyanyikan rope sibolis mangago rongom. Bah, ngarobe sibolis katanya. Saya selalu mengatakan ini jangan dinyanyikan ayat 2, dan tidak semua nyanyian harus kita nyanyikan. Lalu sekarang ada lagi Mars GKP, hidup GKP. Kalau saya mengatakan dulunya itu perlu dikoreksi, sabas namar GKP, tidak harus sabas namar GKP, tapi sabas namar Tuhan. Gereja GKP bisa selesai. 7 jemaat yang didirikan oleh malaikat, Pergamus, Tiatira, Simirna, Philadelphia, Galatia dan lain sebagainya, itu tutup walaupun malaikat mendirikan itu. Tapi sabas namar Tuhan, hidup namar Tuhan, bukan hidup
GKP. Lalu persembahan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah bedanya. Menyangkut persembahan juga harus kita bicarakan. Karena apa? Karena sejak kecil sekolah minggu sudah terjadi di situ pembodohan. Persembahan kami sedikit sekali, karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Saya nggak tahu apakah Tuhan menerima itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Alai barakna sudah hitana marhula-hula marburu. Ini catatan bagi Raja Adat, supaya tidak ada kata-kata si titik masih opa. Ido tayamang? Ina dong, ima? Ido baru taya. Hamu ma ke Raja Adati, si titik masih opa, golang-golang ma, para hutna. Dakya hoboto si titik masih opa. Titim ma, natinopa. Ay gudang upa mana salah nuaing. Tubuan lak-lak maho tubuan sikuru. Saya unang madok kita na tubuan lak-lak tubuan sikuru. Ay manumu dana baby bayi nunga macai maul. Apalagi manubuhon lak-lak manubuhon sikuru. Nggak tahu kita bagaimana caranya manubuhon lak-lak manubuhon boru. Apalagi nanti ulos dinyanyikanlah itu mordong-ordong marhaliak kaliang. Yang saya tahu ulos untuk orang hidup jangan ditortorkan, jangan marhaliang haliang. Tapi sekarang supaya keren, lalu ditortorkanlah itu ulos hela, ulos pacamot, dan dinyanyikanlah itu tubuhan lak-lak ma tubuhan sikuru, tubuhan anak mau tubuhan buru, manubuh jol ma pengamaul, alai manubuh lak-lak saya dipangido halak Batak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini sampai kepada persembahan. Apa bedanya persembahan dari gereja lain dengan GKP? Kalau GKP ada nats yang menghantar itu. Kalau gereja lain, manang nahape tahun ada apa di sini? Di Padurung. Makanya di gereja lain, durung-durung. Tapi kalau di GKP, persembahan. Apa bedanya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau durung-durung si pasing, sikke, si borok, si tumang, ima nadi durung. Tapi ini pilihan persembahan, apa yang terbaik, yang termahal, itulah yang dipersembahkan. Lalu kita lihat persembahan Kain dan Habil. Kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena dia terlalu sepele, terlalu remeh akan makna persembahan. Kalau bahasa Batak turiang-turiang do, nah dipersembahkan oleh Kain. Tapi Abel, domba yang paling gemuk, domba yang paling baik, dan itulah yang dipersembahkan. Lalu ada merujuk-rujuk firman Tuhan, apa yang diberi tangan kananmu, jangan tahu tangan kiri. Kenapa Anda, saya pernah berkhotbah, kenapa Anda melipat tangannya memberikan persembahan? Lalu merujuk firman Tuhan. Katanya tadi sekali lagi, apa yang diberi tangan kanan supaya tidak tahu tangan kiri. Lalu saya bilang, tahu saya berapa yang Anda beri. Kenapa saya bilang? Karena biasanya persembahan yang digulung-gulung seperti ini tidak lebih daripada 2.000, 5.000. Tapi biasanya kalau persembahan itu banyak 50, 100 ribu, pasti agak nampak supaya kita tidak menutup-nutupi itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat itu persembahan Kornelius Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu dipertanyakan kepada kita, persembahan seorang janda manakah lebih besar daripada persembahan seorang yang kaya? Lalu kita akan berbicara, sekalipun tidak nilai nominal, jauh lebih besar persembahan seorang janda. Karena apa? Karena semua hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak cukup seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai persembahan ini. Karena sistem perekonomian yang diatur oleh Tuhan tidak seperti sistem yang diatur oleh negara. Berhematlah maka Anda akan berkecukupan. Tapi firman Tuhan, leo kamuma gabelehonon nama dihamu, parsuhatan nadingkan dan nyojat, nani hutur-hutur jalan napina suksuk, lehononna tua puamuna.
ai parsuhatan nasinatomuna do suhatononna Tuhamu. Itulah sistem perekonomian yang dibangun oleh Alkitab. Tapi kita selalu merujuk-rujuk bahwa Tuhan itu Tuhan Maha Kasih. Nah, kembali kepada persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kitalah yang tahu bagaimana persembahan. Dan sebenarnya persembahan dalam Alkitab ada 31 persembahan. Dan Tuhan tidak pernah meninjau itu. Tapi sekaligus persembahan itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu apa? Kata Rasul Paulus, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Gak cukup dengan uang. Segala kehidupan kita, nanian kita, pergerakan kita, mata kita, tatapan kita, langkah kita, cara kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, kalau dipertanyakan tentang umat Israel, apakah mereka melakukan persembahan? Mereka melakukan persembahan. Apakah mereka melakukan ibadah? Menyembah Tuhan. Mereka juga melakukan ibadah dan menyembah Tuhan. Tapi yang diharapkan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, silakan kita melihat bagaimana kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 17. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim piatu, perjuangkanlah perkara janda-janda. Selain daripada persembahan itu, ada tugas kita. Umat Israel sekali lagi telah kembali, tapi tidak semua setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata akan melakukan pembalasan, perhitungan, takaran, sebagaimana umat Israel yang sudah jauh dari hadapan Tuhan. Ada cerita seperti ini supaya kita jangan bertanya-tanya kenapa Tuhan melakukan seperti itu. Sekalipun semua hukuman itu dalam rangka penyelamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ada cerita tentang seorang pekerja, tapi pada waktu itu hujan badai petir. Dan kebetulan yang pekerja tadi beberapa langkah melangkah ke depan. Tapi ada orang melihat, karena di depan sudah ada wayar yang telanjang dan terbuka dan telanjang. Lalu kawannya berteriak-teriak supaya perjalanan itu tidak lanjutkan. Berhenti, stop. Tapi berkali-kali yang bekerja tadi tetap melangkah, dan sekalipun suara yang begitu naring supaya dia jangan melangkah meneruskan perjalanan, tapi akhirnya tetap dia berjalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhirnya kawannya datang, diambilnya batu, lalu dilemparkannya, kena, dan dia menoleh ke belakang. Siapa yang melempar? Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Rencana Tuhan tidak ada rencana kecelakaan, tapi dalam rangka penyelamatan, pembebasan. Satu ketika Tuhan akan murka kepada setiap orang yang tidak mau memanggil Tuhan, yang tidak mau berseru kepada Tuhan, dan tidak semuanya cara-cara Tuhan, walaupun mungkin bertentangan dengan pemikiran kita, tapi itu sekaligus adalah rencana Tuhan
untuk menyelamatkan. Kita percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan saya yakin di antara kita semua adalah orang yang berseru-seru memanggil Tuhan, dan Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini aku, ini aku. Segala sesuatunya kita ini adalah umat Allah. Selain daripada mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tapi hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tetap mengenal Tuhan, berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, dan kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami jalani, dan hari-hari yang sudah kami isi, dan sekaligus hari-hari yang harus kami jelang. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi yang kami tahu hidup kami Tuhan yang campur tangan dan mengaturnya. Sekalipun kadangkala kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak, kami tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami tidak beribadah sesungguhnya kepada Tuhan, dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan adalah untuk menutupi segala kekurangan kami. Tapi kami yakin Tuhan melihat itu, dan Tuhan akan mendengar doa-doa kami yang selalu kami panjatkan. Dan kami percaya bahwa kami yang hadir di sini adalah orang yang berseru-seru, yang memanggil namamu, karena Tuhan telah memperkenalkan dirimu terhadap kami, dan selalu ada ketersediaan dan tangan yang terbuka. Tuhan selalu berkata, ini aku, ini aku. Terima kasih Bapa di sorga, karena perkenalan dan ketersediaan Tuhan untuk mengampuni kami. Izinkan kami ke depan melangkah semakin tulus, semakin suci, dan hidup kami akan semakin berfaedah, bermakna. Karena Tuhan telah memaknai dan memberikan faedah kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat persekutuan ini. Dan kami percaya Tuhan akan tetap menyelamatkan kami, memimpin kami, dan kearifan surgawi akan tetap memelihara kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan mana yang semestinya, mana yang seharusnya, dan mana yang tidak kami harus lakukan. Tapi ingatkan kami Tuhan, karena kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan, tapi yang harus kami lakukan justru itu yang kami lakukan. Bapa di sorga, malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami, biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 499 ayat 1 tambah 4.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa atas waktu dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk melakukan ibadah pertanggungan ini Bapa dari tempat kami masing-masing. Kami dalam keadaan sehat melakukan ibadah ini Bapa dan bersuka cita. Kami sudah mendengarkan firman yang sudah diberikan hamba-Mu. Kiranya Bapa menjadi pelita dalam hidup kami Bapa, menjadi rambu-rambu bagi setiap kami melakukan aktivitas kami. Kami juga berdoa Bapa, kiranya hamba-Mu, Amang Pendeta Bapa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan juga kepintaran dan kesabaran Bapa di dalam melakukan semua pengabdiannya Bapa di gereja-Mu maupun di rumah-rumah kami jika kami melakukan kembali ibadah kami Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Amang Pendeta, juga berikan kesehatan kepada anak-anak mereka Bapa. Berikan juga rezeki untuk menghidupi keluarganya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk PHJ kami dan pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu ini Bapa, agar bersatu hati untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa dalam melayani umat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang mencari pekerjaan maupun yang sudah cukup umur Bapa untuk menikah. Kiranya Engkau tetap beserta mereka Bapa, mengawani mereka Bapa, membimbing setiap langkah mereka, menemani mereka Bapa ketika mereka belajar Bapa. Ajari mereka untuk tetap jujur dan setia Bapa. Temani mereka juga dalam mencari pekerjaan Bapa. Jangan buat mereka putus asa ketika apa yang mereka cita-citakan tidak segera terkabul Bapa. Begitu juga dengan yang akan menikah Bapa, yang sudah cukup umur, kiranya Engkau berikan jodoh yang sepadan dengan mereka dan seiman Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bagian-bagian yang lain Bapa dalam pelayanan multimedia dan anak-anak kami Bapa yang selalu setia bersama kami melakukan pelayanan ibadah minggu di sini Bapa. Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan Bapa, berikan kepada mereka juga kesehatan agar mereka juga tetap dalam sukacita melakukan pelayanan di sini. Terkhusus kami berdoa Bapa untuk keluarga saudara kami Bapa, keluarga Tampu Bolon Beru-Berutu, di mana Engkau tahu orang tuanya sudah Engkau panggil Bapa, dan saat ini mereka sedang melakukan kegiatan Bapa di Bogor. Kiranya doa-doa kami yang sudah kami sampaikan Bapa, Engkau dengarkan agar mereka segera terhibur. Mereka juga Bapa bisa melakukan semua acara-acara untuk adat orang tua mereka, dan mereka juga tetap sehat Bapa semuanya sampai kembali ke rumah ke Medan Bapa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau juga tetap memimpin langkah kami Bapa, sehingga kami bisa kembali ke rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami dengan sukacita. Bapa di surga, banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan setiap hari Bapa. Kiranya Engkau ampunkan. Terimalah doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan 3.
dan saudara-saudara, firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberi persembahan kita, dan sekaligus pengucapan syukur, Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di doa Tuhan, saya suruh datang, menjauh kedongan dan tong madaudah, ulehon magogoku nanti kiki Tuhan, baik mamulak dengan dan olobe Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena ibadah kita memakai dua bahasa, dua Bapak kami minta kepada bapak-bapak kaum pria dalam bahasa Batak dan ibu-ibu dalam bahasa Indonesia. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Muna kami teguh tu pangujunan, palua mahami siapa ngaku, ai horna punara jaun, do tagugun, rodia sangapu saliling lilingna. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persetujuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin.
Selamat malam, Shalom, Horas. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih.